Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dalam channel Catatan Harian Seorang Penghulu, pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Semoga kita semua selalu ada dalam kondisi 3S, sehat, selamat, dan sukses, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keluarga kita semoga senantiasa dalam limpahan barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pembahasan dalam tayangan yang kedua ini sebagaimana telah saya janjikan, yang merupakan catatan harian yang kedua, yakni suami menikah lagi tanpa izin istri. Saudara-saudaraku mungkin pernah mendengar sebuah lagu, tak percaya tapi ini terjadi, kau bersanding duduk di pelaminan, air mata jatuh tak tertahankan, kau hianati cinta suci ini. Maaf, suara saya tidak semerdu penyanyi aslinya ya. Tapi yang penting penggalan isi kalimat itu ini dirasakan oleh seorang perempuan yang pernah datang kepada saya. Sebut saja yaitu adalah Bu TN inisialnya. Ketika datang ke kantor saya, dia bercerita dalam kondisi sedih. Dia bercerita kepada saya, katanya, maaf Pak Penghulu, saya mau berkonsultasi. Saya punya suami, kemudian suami menikah lagi tanpa izin saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya diperlakukan oleh suami saya seperti ini. Kemudian saya tanggapi keluhan Bu TN itu. Ibu, saya turut prihatin atas peristiwa yang Ibu alami. Ya tentu saja hampir semua istri tidak menginginkan suaminya menikah lagi, apalagi tanpa izin istrinya. Yang pertama saya sarankan, pertama ibu harus sabar menghadapi ujian ini. Kita harus bertawakal kepada Allah, mohon petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini suatu ujian bagi ibu. Kalau bersabar, insya Allah ibu akan mendapat pahala. Kemudian yang kedua, bila ibu tidak rela suami menikah lagi, ibu bisa melakukan upaya hukum. Bisa ibu sendiri yang datang ke pengadilan, juga bisa memakai kuasa hukum untuk mengajukan pembatalan pernikahan suami ibu. Untuk proses seperti ini, ya di antara syaratnya adalah ibu harus punya buku nikah. Kemudian juga ibu harus punya bukti bahwa betul-betul suami itu telah menikah lagi. Nah, ibu bisa datang ke KUA setempat, apakah suami ibu itu tercatat di KUA atau tidak. Sebab buku nikah adalah merupakan bukti pernikahan yang sah nanti untuk dibuktikan di pengadilan bahwa suami ibu itu menikah lagi. Ibu bisa datang ke KUA setempat, lihat apakah tercatat. Nanti kalau memang ada tercatat, bisa dipinjam atau difotokopi administrasi
pernikahan yang ada di KUA untuk dibawa ke pengadilan. Itu saran dari saya. Saudara-saudaraku, setelah Buten itu saya berikan saran nasihat, dia ulang lagi. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudara yang berbahagia, mari kita analisa permasalahan ini. Kasus yang dialami oleh Buten ini merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus-kasus suami menikah lagi tanpa izin istrinya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh istri itu, ya tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa di dalam kompilasi hukum Islam pasal 71 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Kemudian siapa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan itu? Dalam pasal 73 dijelaskan bahwa yang bisa mengajukan permohonan itu adalah pertama para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, bisa ayahnya atau ibunya, bisa juga garis keturunan ke bawah seperti anak, ya. Bisa juga suami atau maksudnya bisa juga istrinya sendiri, ya. Demikian juga suami atau istri bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan, ya, bila ada kejanggalan-kejanggalan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian yang ketiga, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, ya. Di antaranya pejabat kepala kantor urusan agama, ya. Kemudian para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya, ya, cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya pertanyaan yang sering disampaikan oleh masyarakat, ya, apakah boleh suami menikah lagi tanpa izin istri pertama? Apakah sah pernikahannya? Apakah itu juga merupakan selingkuh suami kepada istri atau gimana? Ya. Saudara-saudara yang berbahagia, ada dua tinjauan di sini. Pertama, tinjauan fikih Islam. Sepengetahuan saya, sekali lagi sepengetahuan saya, dalam fikih klasik belum ada penjelasan secara eksplisit apakah ada keharusan izin istri pertama bagi suami yang mau menikah lagi. Tapi kalau kita renungkan spirit Al-Quran, perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah Allah kepada suami ini untuk mempergauli istri dengan baik, menyenangkan istri, membahagiakan istri, ya. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang terbaik kepada keluarganya, ya. Kata beliau, saya adalah sebaik-baiknya di antara kalian kepada keluargaku. Nah, ini merupakan teladan, contoh bagi kita untuk berbuat baik kepada keluarga, ya, kepada istri, kepada anak. Kemudian juga ada hadis, ya, di dalam Sahih Muslim yang intinya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mau menikah lagi dengan perempuan lain, diketahui oleh Nabi SAW dan Siti Fatimah menolaknya. Nah, kemudian Nabi SAW melarang Sayyidina Ali untuk menikah lagi, ya. Tentu saja bukan berarti Nabi, ya, mengharamkan yang halal, ya. Tapi ini merupakan bagian bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap putrinya,
yakni Siti Fatimah. Ya. Jadi intinya jangan sampai tersakiti. Ya. Kata Rasulullah, kalau siapa yang menyakiti putriku Fatimah, maka dia sudah menyakitiku. Nah itu. Saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian dalam fikih kontemporer memang ada ya diantaranya dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah ada ungkapan laisa bi faradin 'ala az-zawj idza arada ay yatazawwaja thaniyatan ay yarda zawjatahu al-ula lakin min makarimil akhlaq wa husnil ushrah. Jadi tidak ada satu kewajiban bagi suami untuk meminta izin istrinya bila dia mau menikah lagi. Tapi bila seseorang mau berbuat baik, berakhlak baik kepada istrinya, maka dia harus meminta izin istrinya. Ya. Demikian juga ulama lain seperti Syekh Abdullah bin Baz, ya dalam satu fatwanya seperti itu. Tidak menyatakan bahwa tidak wajib, ya, tapi itu bagian daripada kebaikan seorang suami terhadap istri. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya bagaimana ketentuan hukum di negara kita? Di negara kita sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan, termasuk salah satunya adalah poligami. Apabila suami ya, ingin menikah lagi, maka harus ada izin istri pertama dengan putusan pengadilan agama. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa bila suami mau menikah lagi atau berpoligami, syaratnya pertama ada persetujuan dari istri atau istri-istri, kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian ketiga ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita simpulkan ya dari uraian tersebut di atas atau yang saya sampaikan tadi, ya. Pertama, dilihat dari fikih Islam. Suami yang menikah tanpa izin istri, bila terpenuhi rukun nikah, maka nikahnya sah, ya, secara fikih. Tapi secara moral, ya, bisa dia dianggap selingkuh, ya, karena melanggar komitmen kesetiaan terhadap istri. Yang kedua, bila istri tidak ridho, ya, tidak rela, maka dia sudah berdosa kepada istri karena melanggar perintah Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf dan juga tidak mengikuti sunnah Rasul, yakni sebaik-baiknya orang adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya, berakhlak baik, menyayangi, mencintai kepada keluarganya. Kemudian dilihat dari ketentuan hukum negara yang berlaku di negara kita, bila istri tidak ridho, maka istri dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan agama untuk pembatalan pernikahan. Nanti hakimlah yang akan memutuskan, ya, apakah bisa dibatalkan atau tidak, bagaimana hakim. Kemudian yang terakhir, ya, kita harus sama-sama bermuhasabah. Para istri harus bermuhasabah, bermawas diri, ngaji diri. Apakah sudah menjadi istri yang baik? Apakah sudah bisa menyenangkan yang baik? Sudah bisa mensyukuri nikmat Allah? Sudah bisa berterima kasih kepada suami, membahagiakan suami atau belum? Nah, ini harus dijawab oleh masing-masing para istri. Ya. Kemudian kalau memang suami dalam kondisi ya, yang khawatir suami berbuat zina, seandainya tidak menikah lagi,
maka alangkah baiknya istri berbesar hati untuk mengizinkan suami menikah lagi. Ya, insya Allah itu menjadi amalan yang mulia karena sudah menolong suami dari berbuat zina, berbuat dosa, juga sudah menolong agama Allah. Ya. Demikian juga para suami sama-sama harus bermuhasabah, ngaji diri, mawas diri. Apakah sudah menjadi suami yang baik? Apakah sudah bisa membahagiakan istri dan keluarga? Ya. Karena kata Allah, ya, suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu imam, pemimpin, ya, di rumah tangga. Sudahkah bisa membawa keluarga kepada jalan ketenangan, kedamaian, menjadi keluarga yang religius, mengamalkan nilai agama atau tidak? Sebab nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah uraian singkat tentang suami menikah lagi tanpa izin istri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Juga keluarga kita senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan barakah dan rahmatnya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam tayangan yang ketiga, catatan harian yang ketiga, yakni KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita akhiri tayangan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.